Selamat berjumpa kembali teman-teman. Inilah pertemuan kita yang ke-13, yaitu kita membahas tentang pembangunan nasional berkelanjutan berwawasan lingkungan. Intinya kita dalam membangun secara nasional, tapi harus kita terus-menerus dengan melihat lingkungan kita sekitar. Pengertiannya, pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan yang dapat memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat generasi saat ini tanpa mengurangi potensi pembunuhan aspirasi dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga lingkungan hidup perlu terlestarikan. Ya, saya katakan dari awal tadi bahwa pembangunan lingkungan adalah suatu pembangunan yang memenuhi aspirasi seluruh kebutuhan masyarakat untuk generasi yang saat ini dan generasi yang akan datang. Untuk itu kita perlu membahas menjaga lingkungan hidup di sekitar kita. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah dan PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi. Artinya apa? Untuk daerah juga dilibatkan untuk membangun lingkungan, karena juga di daerah itu memerlukan suatu pembangunan dan memelihara lingkungan secara berkelanjutan di dalam membangun kawasannya, yaitu didasarkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 25 Tahun 2000. Itulah dasar hukumnya dalam membangun lingkungan. Tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwarna lingkungan adalah untuk mencapai kesejahteraan penduduk, ya, tidak merusak lingkungan. Masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya alam lingkungan dan yang artinya tiga hal ini yang perlu kita pikirkan. Intinya adalah tujuan pembangunan berkelanjutan kawasan lingkungan adalah mencapai kesejahteraan. Iya, membangun adalah untuk membangun kesejahteraan penduduk atau bangsanya. Yang ketiga, tidak merusak lingkungan. Dan yang ketiga adalah masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya alam lingkungan. Ini tujuan pembangunan dalam berkawasan lingkungan ini. Pertama adalah untuk kesejahteraan, tidak merusak lingkungan, dan akan memperoleh manfaatnya masyarakat. Prinsip pembangunan lingkungan adalah intinya adalah kesamaan dalam hal keadilan antar generasi, yaitu keadilan dalam generasi dan pencegahan dini dan perlindungan keanekaragaman hayati serta internalisasi biaya lingkungan. Intinya adalah di dalam lima prinsip ini tentang adalah harus kita melihat tentang antar generasi. Yang kedua adalah generasi saat ini. Dan harus kita cegah jangan kita mengolah sumber daya kita berlebihan. Kita manfaatkan seekonomis mungkin. Dan melindungi keanekaragaman. Jangan kita merusak atau membunuh semua keragaman hayati yang ada di bumi ini, perlu dilindungi. Dan tidak lupa dalam pembangunan lingkungan adalah perlu biaya lingkungan. Artinya apa? Dalam membangun seluruh pembangunan di dalam negara harus kita ikut sertakan dengan biaya lingkungan. Artinya biaya lingkungan harus kita keluarkan adalah hal-hal yang harus kita keluarkan, baik itu tenaga, pikiran, dan materi. Selanjutnya adalah prinsip lainnya adalah dalam pembangunan nasional berwawasan lingkungan adalah equity atau merata. Membangun jangan setengah, harus semua rata. Ekonomi harus kita mengedepankan tentang ekonomi. Yang ketiga adalah energi, bagaimana memanfaatkan energi secara baik. Dan yang keempat ekologi, dan yang terakhir engagement. Di sini adalah suatu pembangunan. Prinsipnya adalah bagaimana pembangunan harus ada pemerataan. Kita manfaatkan dalam hal secara ekonomi, kita membuat prinsip ekonomi itu kita modal sekian-sekiannya, sekecil-kecilnya, tapi memperoleh hasil yang sebanyak-banyaknya. Energi adalah kita bagaimana memanfaatkan sumber daya alam yang ada, jangan sampai kita habiskan sekarang tetapi tidak berpikiran tentang generasi yang akan datang. Ekologi, kita bicara tentang ekosistem, jangan sampai salah satu keberadaan hayati itu akan terpunah karena tidak terpeliharanya lingkungan yang kita tanggung. Dan peran serta kita semuanya adalah bagaimana
mau dalam membangun semuanya itu kita harus diperansertakan atau diikut sertakan. Tantangan dalam pembangunan yaitu penyelamatan air, menjaga kualitas tanah, dan menjutnyakan harga hayati, dan yang terakhir perubahan iklim. Inilah yang harus kita pikirkan dan yang dipikirkan bersama. Bagaimana air kita memanfaatkannya, bagi kualitas tanah yang harus kita kelola supaya tetap subur, dan kita harus menjaga seluruh kehidupan yang ada di bumi tidak boleh dirusak, dan kita menjaga supaya iklim menjadi suatu iklim yang tetap enak, nyaman, sejuk, dan yang terakhir adalah kita mengurangi berpenduduk padat. Bukan berarti padat artinya apa? Tidak memenuhi standar. Jadi katakanlah satu rumah itu dihuni satu orang, maka di sini adalah penghuni satu rumah bisa 3 atau 4 keluarga. Itulah yang kurang perlu kita pikirkan. Ciri-ciri bangun berbasis lingkungan adalah menjamin pemerataan, menghargai keanekaragaman hayati, menggunakan pendekatan integratif, dan menggunakan pandangan. Sudah saya jelaskan tadi, harus ada kerataan, harus kita melihat bermacam kehidupan yang ada di bumi ini, harus kita secara ekologis atau ekosistem kita hidupkan, dan yang keempat menggunakan pemikiran jangan untuk saat ini saja, tapi berpikir untuk yang ke depan dalam membangun lingkungan itu. Saya kira itu pembangunan berwawasan lingkungan berlanjutan, sehingga mudah-mudahan dalam pembangunan berwawasan lingkungan ini bisa kita pelajari sedemikian rupa, sehingga kita akan menambah lebih wawasan bagaimana kita membangun lingkungan dan berwawasan yang begitu bermanfaat bagi kita semua, khususnya tentang lingkungan. Selamat belajar.